warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Amirza Rizky Rahmawati dengan NIM 190 321 10038 dari program studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kelayakan bisnis pada UMKM KTS yang terletak pada Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk. Untuk selengkapnya, cek bisa. Salah satu UMKM di bidang kuliner yang masih berjalan di Kecamatan Kertosono adalah UMKM KTS yang terletak di Jalan Ayani, Kecamatan Kertosono. UMKM ini sangat digemari oleh masyarakat sekitar karena rasanya yang unik dan beda dengan telur gulung lainnya. UMKM ini menjual telur gulung dengan berbagai inovasi yang memiliki varian rasa, varian isi seperti sosis, telur gulung, nugget, tempuran, dan masih banyak lagi. Selain itu, UMKM juga menggunakan saus premium yang dapat menambah cita rasa dari produk tersebut, dan produk tersebut dijual langsung pada saat keadaan yang masih fresh. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai UMKM KTS, saya akan membahas dengan membagi dalam beberapa aspek, antara lain yang pertama aspek teknis, yang kedua aspek pemasaran, yang ketiga ada aspek finansial, yang keempat ada aspek manajerial dan organisasi, yang kelima ada aspek lingkungan, dan yang terakhir ada aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Yang pertama saya akan membahas mengenai aspek teknis. Pada aspek teknis dibagi menjadi 3 poin, yaitu poin yang pertama penentuan teknis. Pada penentuan lokasi usaha KTS ini yaitu di Jalan Ayani, Desa Kertosono, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk. Lokasi ini dipilih karena dekat dengan pasar, konsumen, karyawan, dan juga dekat dengan penyediaan bahan baku yaitu telur. Poin yang kedua yaitu penentuan luas produksi, yang merupakan berkaitan dengan berapa banyak jumlah produk telur gulung yang dihasilkan dalam waktu tertentu dengan mempertimbangkan kapasitas teknik dan peralatan yang dimiliki serta biaya yang paling efisien. Poin yang ketiga adalah penentuan layout. Pada usaha KTS ini belum memperhatikan penentuan layout. Penataan alat-alat juga ditata dengan seadanya saja. Selanjutnya adalah aspek pasar dan pemasaran. Analisis pasar ini berhubungan dengan lokasi suatu pasar, sifat pasar, luasnya pasar, serta karakteristik pasar. Pada aspek pasar dan pemasaran ini terbagi menjadi 3 poin. Poin yang pertama adalah poin STP. Dalam poin STP ini terdiri atas yang pertama segmenting. Segmenting pasar pada usaha KTS ini yaitu untuk memenuhi kebutuhan protein masyarakat serta konsumen yang melakukan kegiatan diet di Kecamatan Kertosono dan sekitarnya. Yang kedua ada targeting. Targeting pasar pada usaha KTS ini adalah anak-anak hingga orang dewasa yang gemar berkuliner. Untuk jenis kelaminnya sendiri yaitu konsumen laki-laki dan konsumen perempuan. Selanjutnya ada positioning. Posisi pasar atau positioning pada usaha KTS ini yaitu menekankan pada benak konsumen bahwa produk yang dihasilkan merupakan produk telur gulung yang berkualitas, memiliki cita rasa yang unik dan tanpa menggunakan bahan pengawet. Poin selanjutnya adalah bauran pemasaran. Pada poin bauran pemasaran ini terdapat poin produk. Produk ini pada usaha KTS ini adalah telur gulung yang dikemas dalam kemasan berupa cup kecil agar lebih menarik minat konsumen serta lebih praktis. Produk ini diolah tanpa menggunakan bahan pengawet sehingga hanya tahan maksimal 1 hari. Selanjutnya ada harga. Untuk satu tusuk telur gulung dihargai mulai dari Rp1.000 sampai Rp2.000 per tusuknya. Dengan varian isi berupa sosis dengan harga Rp2.000 per tusuk, tempura Rp2.000 per tusuk, nugget Rp2.000 per tusuk, original Rp1.000 per tusuk, dan mie Rp1.000 per tusuk. Selanjutnya ada promosi. Promosi yang dilakukan oleh usaha KTS ini dengan bantuan media sosial berupa WhatsApp, Instagram, TikTok yang berupa konten-konten menarik dan pembuatan pamflet untuk promosi secara langsung yang disebarkan pada pengguna jalan. Yang terakhir adalah place atau lokasi. Lokasi yang dipilih untuk menjual produk adalah masih dalam lingkup satu kecamatan. Poin selanjutnya ada saluran pemasaran.
pada usaha DOKTS ini hanya mempunyai satu saluran pemasaran yang dilakukan, yaitu produsen langsung kepada konsumen. Hal ini bertujuan untuk menjaga kualitas agar tetap dalam keadaan fresh saat diterima oleh konsumen. Selanjutnya ada aspek finansial. Aspek finansial berdasarkan perhitungan payback period, usaha DOKTS ini dapat mengembalikan investasi selama 1,7 bulan. Sehingga usaha ini dikatakan layak karena memiliki tingkat pengembalian modal lebih cepat. Selanjutnya pada perhitungan ARR memperoleh nilai sebesar 267% yang artinya usaha DOKTS ini layak karena nilai ARR lebih tinggi dari tingkat suku bunganya. Berdasarkan hasil dari NPV memperoleh nilai sebesar Rp126.143.778, yang artinya usaha DOKTS ini dikatakan layak karena sesuai dengan nilai kriteria NPV lebih dari 0. Berdasarkan kriteria kelayakan usaha menurut nilai Profitability Index yang bernilai 18,97, artinya usaha ini layak karena Profitability Index lebih dari 1. Dari semua perhitungan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa secara aspek finansial, usaha DOKTS ini layak dijalankan. Selanjutnya ada aspek manajerial dan organisasi. Aspek manajerial dan organisasi ini melihat bagaimana suatu usaha dalam melakukan fungsi manajemen seperti planning, organizing, actuating, dan controlling. Yang pertama ada planning. Planning atau perencanaan dalam usaha ini yaitu berupa perencanaan pengembalian input produksi serta berapa jumlah yang ingin diproduksi. Selanjutnya ada organizing. Organizing atau perorganisasian pada usaha ini bersumber daya manusia yang terdiri atas pemilik dan karyawan. Pada proses produksinya itu sendiri dilakukan oleh karyawan. Selanjutnya ada actuating. Pada kegiatan actuating ini DOKTS berlangsung pada sore hingga malam hari dan langsung dijual pada saat itu juga agar tetap menjaga produk tersebut agar tetap fresh. Yang terakhir ada controlling. Controlling atau pengawasan dilakukan oleh pemilik secara langsung. Pengawasan dilakukan pada pembelian bahan baku, proses produksi, pengemasan, hingga penjualan. Selanjutnya adalah aspek lingkungan, di mana usaha DOKTS ini menghasilkan limbah berupa cangkang telur. Cangkang telur ini biasanya dimanfaatkan untuk pembuatan kerajinan seperti kaligrafi, miniatur, dan lain-lain oleh warga sekitar. Kulit cangkang telur ini diberikan secara percuma kepada masyarakat yang membutuhkan. Selain dapat mengakrabkan dalam aspek sosial, juga dapat menjaga kebersihan lingkungan sekitar usaha. Yang terakhir adalah aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Yang pertama adalah aspek sosial. Melihat dari aspek sosial adanya usaha DOKTS ini telah menyerap tenaga kerja dari warga sekitar lokasi usaha, walau dapat dikatakan usaha ini masih sangat mikro. Dan juga limbah pada usaha tersebut juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Yang kedua adalah aspek ekonomi. Aspek ekonomi pada usaha ini yaitu dapat membantu menambah pendapatan warga sekitar usaha yang menjadi tenaga kerja pada usaha tersebut. Yang terakhir ada aspek budaya. Dari aspek budaya, usaha ini merupakan usaha yang mengembangkan makanan tradisional dengan sentuhan inovasi agar lebih menarik minat konsumen. Jadi usaha ini tidak melenceng dari budaya masyarakat sekitar dan dapat diterima oleh masyarakat sekitar usaha tersebut. Sekian video dari saya, mohon maaf jika terdapat kesalahan perkataan maupun perbuatan. Terima kasih sudah menonton, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.